Bu, ini untuk bisa disampaikan untuk hari ini penyampaian berita acara ke parpol apa saja yang disampaikan, Bu? Ya, terima kasih. Jadi hari ini adalah tanggal 6 Agustus 2023 adalah masa penyampaian hasil akhir dari verifikasi administrasi. Ada dua berita acara yang kita sampaikan kepada kawan-kawan parpol, yaitu berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan dan berita acara hasil akhir verifikasi administrasi. Jadi berita acara hasil akhir verifikasi administrasi yang kita sampaikan pada pagi hari ini ke kawan-kawan parpol sejumlah 18 itu adalah memuat hasil di masing-masing parpol bakal calon yang statusnya MS dan TMS. Dari hasil tersebut berapa, Bu, yang MS dan TMS? Untuk yang MS itu 395, yang TMS 152. Berarti udah final, Bu, ya? Yang TMS sudah pasti dicoret oleh KPU atau gimana, Bu? Sesuai dengan keputusan KPU nomor 996 bahwa dari hasil akhir verifikasi administrasi bagi bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat itu masih bisa dilakukan perbaikan sampai pada tanggal 11 Agustus 2023 di tahapan masa pencermatan DJS. Jadi mulai 6 sampai 11 itu masih bisa melakukan perbaikan dokumen, termasuk penggantian bakal calon, pindah daerah pemilihan maupun pindah nomor urut. Itu untuk semua parpol yang sudah melakukan perbaikan atau memang dari awal, Bu? Dari pengajuan awal. Jadi untuk hasil akhir verifikasi administrasi itu adalah memuat partai politik yang melakukan pengajuan awal. Jadi di rentang waktu tanggal 1 sampai 14 Mei kemarin. Jadi untuk parpol yang melakukan pengajuan atau pendaftaran itu mendapatkan berita acara hasil akhir verifikasi administrasi. Jadi bisa melakukan perbaikan maupun penggantian. Untuk dari 150 sekian bacalek yang TMS itu mayoritas kesulitan memenuhi syarat yang apa, Bu? Dari yang banyak sebenarnya untuk dari jumlah yang TMS itu bagi bakal calon yang memang tidak melengkapi dokumen, artinya dari 9 dokumen yang harus diunggah itu tidak mengunggah dokumen, jadi semua dokumen dinyatakan tidak benar. Jadi untuk kesimpulan yang tidak memenuhi syarat. Tapi sebenarnya di masa pencermatan DJS itu masih bisa melakukan perbaikan. Kita juga sudah menyampaikan tadi untuk memanfaatkan fasilitasi helpdesk KPU. Jadi komunikasi, koordinasi dari kawan-kawan parpol dengan teman-teman KPU yang intent untuk memanfaatkan masa pencermatan DJS. Karena nanti setelah masa pencermatan DJS sampai 11 Agustus kita akan melakukan Vermin masa pencermatan 12 sampai 15. Jadi nanti yang masuk pada penyusunan DJS itu nanti bagi bacalek yang dinyatakan memenuhi syarat setelah verifikasi administrasi pasca pencermatan DJS. Untuk yang tidak memenuhi syarat sudah dilakukan pencoretan. Artinya jelas yang masuk di DJS itu nanti yang status bakal calon tersebut yang memenuhi syarat. Apa mana, Bu, yang paling banyak ini? Parpol ada beberapa ya sebenarnya untuk parpol yang banyak yang TMS itu, termasuk juga yang sudah MS secara 100% itu sudah ada di masa perbaikan kemarin. Jadi semua parpol kontestan itu semuanya pasti ada yang TMS atau? Ada yang sudah MS semua di masa perbaikan kemarin. Jadi Vermin perbaikan, terus hasil Vermin perbaikan, hasil akhir Vermin itu ada yang sudah 100% memenuhi syarat. Itu parpol mana? Nanti kita cari di sini. Tapi untuk parpol-parpol baru gimana, Bu? Apakah banyak yang TMS atau banyak juga yang MS untuk parpol-parpol baru ini? Ya 50-50 ya. Ada yang kemudian MS semua, juga ada yang MS semua yang diajukan perbaikan itu. Yang parpol baru. Iya, ada juga yang sebagian MS, yang sebagian TMS. Untuk KPU mencoret yang TMS benar-benar hilang tanggal berapa?
tanggal masa penyusunan DCS. Jadi setelah kita lakukan vermin 12 sampai 15 Agustus ada yang TMS, berarti tidak masuk pada penyusunan DCS. Jadi kita coret ya untuk yang TMS itu. Jadi di masa penetapan DCS yang akan kita umumkan itu sudah memuat bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat pada masa pencermatan DCS. Berarti finalnya pada DCS itu ya, pengumuman DCS itu ya. Iya. Tanggalnya kapan tadi? Untuk pengumuman DCS 19 sampai 23 Agustus.